Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali di dalam program GPK with Love, suatu program yang menjawab kerinduan umat Tuhan akan firman Tuhan di masa-masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya adalah Lindawati Pilat. Saya pewarta yang diutus dari komunitas Santo Thomas. Dan pada hari ini saya akan membawakan tema renungan belajar dari Bunda Maria, kuat dalam kesesakan, dengan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup jauh dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan memberikan kami kekuatan di masa-masa kesesakan di mana wabah corona masih melanda dunia ini. Engkau berkati pikiran, telinga dan hati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini sungguh-sungguh membuat kami lebih kuat lagi dan membuat kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu Linda Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu boleh hadir di dalam setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tak terasa sudah 7 bulan ini hidup sangat dibatasi karena wabah corona. Wabah corona sampai saat ini belum kunjung berakhir. Bukan saja orang takut sama penyakitnya, tetapi akan dampak yang ditimbulkan oleh wabah corona ini. Karena sudah mulai ada ancaman krisis ekonomi, sudah banyak para pengusaha yang bangkrut, sudah banyak PHK di mana-mana, juga nyari uang sekarang lebih sulit, dan juga udah mulai pada stres, apalagi ibu-ibu muda yang mengajar anaknya sekolah yang selama 7 bulan ini hanya sekolah di rumah. Dan kita lihat di sini, rasa takut, beban-beban yang berat, itu membuat orang semakin hidup di dalam kesesakan saat ini. Hidup ke depannya seperti apa, tidak ada satu orang pun yang tahu. Apakah corona ini akan berakhir di akhir tahun ini, ataukah mungkin berlanjut sampai akhir tahun depan, tidak ada seorang pun yang tahu, dan tidak ada seorang ahli pun yang bisa memprediksinya. Dan kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke dalam kesesakan ini? Ya, Tuhan izinkan kita masuk ke dalam kesesakan di wabah corona supaya kita bisa melihat pandemi corona ini sebagai akademi corona. Jadi kita bisa melihat pandemi corona ini sebagai akademi corona, di mana di masa-masa seperti ini Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang menguji kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk alami proses kehidupan, ya, supaya bisa bertumbuh dan kuat. Ya, dan kita lihat di sini di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji, ya, menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi kesesakan itu akan menimbulkan ketekunan bagi kita, akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan kita tahu bahwa kita punya pengharapan, iman kita bahwa corona ini akan segera berakhir. Amin. Ya, dan kita, karena bulan ini kita memasuki bulan Oktober, yaitu bulan Maria, maka kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, Bunda kita sendiri, bagaimana kita bisa kuat di dalam kesesakan kita. Ya, mari kita buka dulu Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25, kita akan baca bersama-sama. Dan dekat
salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kalau kita lihat, kita perhatikan ayat ini, di sini dikatakan di dekat salib Yesus. Kalau dekat, itu artinya jaraknya itu, ya, itu tidak jauh, ya, jaraknya tidak jauh. Karena di sini diprediksikan dengan kata dekat, ya. Dan di dalam perjalanan hidup Bunda Maria, ya, masa-masa yang paling menyesakan adalah masa di mana dia harus melihat anaknya ditangkap, anaknya diolok-olok, anaknya disiksa sampai wafat di kayu salib. Itu masa-masa yang paling menyesakan di seluruh dari kehidupan Bunda Maria, ya. Dan kita lihat di sini dekat salib Yesus, ya. Ini bagaikan mimpi buruk, dia melihat putranya dari jarak dekat yang bentuknya sudah tidak menyerupai manusia, ya. Dan kita lihat di sini, ya, semua apa yang dialami di masa puncak kesesakan Bunda Maria itu lebih dari apa yang sudah dia alami di masa-masa kesesakan sebelumnya dalam hidupnya, ya, dibandingkan dengan dia melahirkan di kandang, menyingkir dari Nazaret pergi ke Mesir, ya, itu tidak sebanding dengan pada saat dia menyaksikan putranya disiksa. Nah, walaupun Alkitab tidak menceritakan tentang Bunda Maria terlalu banyak, ya, tidak banyak menceritakan tentang Bunda Maria, tetapi dari yang sedikit itu kita bisa melihat bagaimana luar biasanya Bunda Maria mengatasi segala problema hidupnya, ya. Dan apa yang membuat Bunda Maria ini kuat di masa-masa kesesakannya, kita mau belajar dari dia, ya, yang membuat dia bisa kuat di dalam masa kesesakan. Itu ada 3 rahasia yang membuat dia tetap kuat di dalam kesesakannya. Rahasia yang pertama, kita buka di Lukas 1 ayat 38 di bagian A, ya. Kita buka, kita baca. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi rahasia kekuatan Bunda Maria yang pertama adalah dia diawali dengan suatu komitmen. Ya, dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu artinya dia awali kekuatannya dengan suatu komitmen. Komitmen untuk menerima kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya, pada saat dia mulai berkomitmen, dia tahu dia adalah hamba Tuhan. Ya, dia tahu bahwa tugas yang akan dia terima itu bukan tugas yang enteng, tugas yang sangat-sangat berat, beresiko, ya, dan ini juga tugas yang nggak main-main. Tetapi karena komitmennya, dia bisa berdiri teguh untuk menyelesaikan tugas ini sampai selesai. Ya, dan jika kita lihat apa komitmen kita mengikuti Yesus. Komitmen kita mengikuti Yesus kita lihat di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 itu berkata, ya, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Jadi komitmen kita mengikuti Yesus adalah sangkal diri, pikul salib tiap hari. Itu komitmen kita. Komitmen kita mengikut Yesus adalah sangkal diri, pikul salib setiap hari. Tapi komitmen ini gak mudah. Gak mudah komitmen ini. Karena apa? Kita jatuh bangun, ya, dalam komit untuk mengikut Yesus Kristus. Dan kalau kita benar-benar komit sangkal diri, pikul salib setiap hari, setiap kali kita mengalami penderitaan, setiap kita mengalami pergumulan, kita akan ingat kata-kata. Ya. Bahkan ada sebuah lagu, ya, ini lagu lama, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah tahu lagu ini. Lagunya seperti ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu ini berkata, saya mau iring Yesus ya sampai selama-lamanya, walaupun saya susah, walaupun saya menderita, saya mau tetap iring Yesus. Memang kalau kita nyanyi aja itu mudah, ya, tetapi kenyataannya mengiring Yesus, mengikut Yesus itu tidak semudah saat kita menyanyi, ya, menyanyikan lagu ini berkata-kata, meskipun saya susah, hidup menderita, saya tetap iring Yesus. Tidak segampang itu. Memang pada saat kita berkomitmen untuk menjaga komitmen kita, sangkal diri pikul salib, itu pasti ada aja godaan. Godaan untuk ngeluh, godaan untuk istilahnya menyerah, godaan untuk menyalahkan Tuhan, atau godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gak berkenan di hadapan Tuhan, yang salah. Ada aja pasti godaan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mengalami seperti itu, kita pandang salib Yesus. Pandang salib Dia. Karena lewat penderitaan itu Yesus berkomitmen menyelamatkan kita. Ya, dan kita lihat di sini komitmen itu bagaikan suatu pernikahan. Orang menikah itu pasti ada komitmen di dalamnya. Ya, berkomitmen. Tapi kita lihat pernikahan itu nggak gampang. Masuk ke pernikahan itu nggak mudah sama sekali. Ada berantemnya, ada saling menyakitinya, ya, dan juga pasti ada badai. Mungkin bukan cuma badai, tapi tsunami di dalam kehidupan berumah tangga. Tapi kok ya banyak orang pernikahannya awet sampai 25 tahun. Banyak orang pernikahannya awet sampai 30 tahun. Kenapa? Ya, karena mereka berkomitmen. Mereka berkomitmen saling mencintai, mereka berkomitmen untuk saling menjaga, ya, berkomitmen tak ingat janji pernikahan mereka waktu saat mereka menikah di altar Tuhan, mereka berjanji itu. Karena mereka komit, mereka bisa 25 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan sampai menutup mata. Ya. Nah, kita juga begitu. Begitu kita berkomitmen, berkomitmenlah mengasihi Tuhan. Berkomitmenlah untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita lihat pada saat kita membangun komitmen, kita pasti kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita mencintai firman Tuhan. Dan pada saat kita mencintai firman Tuhan, ya di saat itulah kita akan berkomitmen untuk mencari, memenuhi kehausan akan firman. Karena pada saat kita belajar firman, itu adalah investasi hidup kita mempunyai kekuatan di dalam hidup. Investasi, memperoleh kekuatan saat kita belajar firman. Komitmen, baca dan dengar firman. Itu rahasia kekuatan Bunda Maria yang pertama. Sekarang rahasia kekuatan Bunda Maria yang kedua, kita buka di Lukas 1 ayat 46, di situ berkata, ya, Lukas 1 ayat 46, ya, itu berkata demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, rahasia yang kekuatan Bunda Maria yang kedua, jiwanya selalu memuliakan Tuhan. Ini rahasia yang kedua, ya, jiwanya selalu memuliakan Tuhan. Kita akan dapat kekuatan di saat kita terus-menerus memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian penyembahan pada Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pujian. Ya, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Ya, kalau misalnya kita sering bernyanyi, ya, kita pasti tahu, ya, ada satu lagu yang berkata begini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah, pada saat kita lagi punya masalah, coba nyanyi lagu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku,
selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Pada saat kita bernyanyi seperti itu, apapun yang terjadi Tuhan, ya, selalu aku mau berkata, Engkau baik, Engkau baik, Engkau teramat baik. Pada saat kita menyanyikan lagu itu terus menerus, kita akan punya kekuatan. Itu yang saya alami, ya. Itu yang saya alami selama masa corona seperti ini. Sebagai seorang full timer hamba Tuhan, ya, ketika pelayanan sudah banyak berkurang dan semua beralih ke online, dan juga tur saya juga berhenti, ya, tidak ada pergi lagi untuk tur dalam perjalanan saya, itu maksudnya sudah tidak ada project untuk tur kemana-mana, ya, dan semua terhenti. Tetapi karena walaupun di masa-masa kesesakan corona ini, saya ingat bahwa apapun yang terjadi, saya mau berkata Tuhan Yesus. Ketika kita seperti itu, maka kita ada kekuatan, kita ada pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan gak akan pernah membuat kita ini susah, ya. Ketika saya mendapat kekuatan, saya mendapatkan pengharapan, maka surga terbuka. Ketika surga terbuka, surga memberikan pertolongan kepada kita. Ya, saya, ya, istilahnya dulu jualan lilin doa tahun lalu, ya, itu tidak begitu laku, ya. Tapi ketika di masa corona ini, Tuhan bisa membuat sesuatu yang kecil itu menjadi berkat yang luar biasa. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Ibu untuk di masa-masa kesesakan seperti ini, apapun yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan bisa sediakan. Yang penting apa? Kita puji Tuhan, kita nyembah Dia, itulah kekuatan kita, ya. Jadi kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan di sini. Di sini dikasih tahu tentang kuasa dalam pujian penyembahan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, ya, di dalam masa kesesakan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-puji. Apa yang terjadi? Ada gempa bumi, belenggu mereka terlepas, ya, pintu penjara terbuka dan mereka bebas. Itu karena apa? Karena kekuatan doa dan puji-pujian pada Allah. Jadi jangan pernah menyerah, jangan, daripada kita mengeluh, lebih baik kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, ya, karena disitulah akan terjadi kekuatan. Itu rahasia Bunda Maria, kekuatannya yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita baca balik lagi ke Lukas 1 ayat 47. Lukas 1 ayat 47 berkata demikian, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Jadi rahasia kekuatan Bunda Maria yang ketiga adalah hatinya selalu bergembira karena Tuhan. Hatinya selalu bergembira karena Tuhan. Ya. Karena kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Orang yang bisa menjaga hatinya adalah orang yang kuat. Dan Bunda Maria orang yang kuat. Karena dia bisa menjaga hatinya. Di dalam setiap perikop yang ada tentang Bunda Maria, di situ kelihatan sekali bahwa dia orangnya itu bisa menjaga hatinya, bisa mengendalikan dirinya, segala perkara itu disimpan di dalam hatinya. Coba kalau kita punya masalah, kita punya perkara, kita punya kesesakan, ya, kita selalu apa? Ya, selalu menyimpan di dalam hati itu sebagai kekesalan, sebagai kebencian, sebagai kekecewaan, akhirnya itu jadi racun. Ya, atau kita umbar, kita ngomong kemana-mana, ngeluh kemana-mana, ya, itu yang kita lakukan. Tetapi lihat Bunda Maria ini, ya, saya sangat suka sekali dengan pribadi Bunda Maria ini. Kenapa? Karena dia kelihatan sekali di dalam setiap perikop yang kita baca, dia orangnya itu tenang, ya.
Bunda Maria itu tenang, damai orangnya, gak banyak bicara, ya. Dan dia juga jaga hatinya murni, ya, supaya tetap istilahnya kudus tanpa prasangka, ya. Bahkan pada saat Yesus bicara, bilang, mau apa engkau daripadaku ibu, ya, waktu saat di Anggur Kana, atau mau apa, mengapa engkau mencari aku ibu, itu tidak disimpan di dalam hatinya sebagai sesuatu yang istilahnya kesel gitu, ya. Tapi dia segala sesuatu yang gak enak dia lepas, ya. Dan dia banyak merenungkan hidupnya. Itu Bunda Maria. Walaupun bebannya berat, ya, hidupnya dijalani tanpa beban walaupun bebannya itu berat. Karena apa? Karena sumber sukacitanya itu adalah Tuhan, ya. Jadi fokusnya pada Tuhan, bukan pada masalahnya. Itulah Bunda Maria. Makanya di ayat Efesus 6 ayat 10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Di dalam kekuatan kita sendiri gak bisa. Ya, di dalam diri orang lain, situasi yang ada, gak bisa. Jadi kita harus kuat itu hanya apa? Di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Karena sukacita itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh melawan iblis. Ya. Karena iblis itu selalu mau aja kita ini sedih, kita ini hilang sukacita, kita ini hilang kekuatan gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita hilang sukacita, kekuatan kita itu akan hilang. Iblis gampang injek-injek kita. Membuat kita semakin terpuruk, semakin jatuh, semakin tidak punya pengharapan, ya. Itu yang dia mau. Berapa banyak orang yang depresi, stres, ya, akhir-akhir ini karena itu, ya, karena hilang sukacitanya, maka kekuatannya pun ikut hilang, ya, dan mulai iblis injak-injak, mulai iblis intimidasi pikirannya supaya apa? Menyerah, banyak yang mau bunuh diri, ya, macam-macam itu terjadi di masa pandemi seperti ini, ya. Jadi kita lihat Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Jadi ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kecil kekuatan kita. Ya. Jadi memang sukacita ini adalah salah satu buah roh yang harus dipunyai orang percaya. Ada di dalam hati orang percaya. Nah, untuk bersukacita, untuk selalu bersukacita, gak ada lain, kita harus dinoskop sama Tuhan. Kita harus menyatu sama Tuhan. Kita tinggal di dalam pokok anggurnya. Kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Ya, kita jalin keintiman, kita sering berkomunikasi dengan Dia. Jangan pernah meninggalkan satu detik pun untuk berdoa, berkomunikasi kepada Dia. Ya, melekatlah seperti melekat pada ikat pinggang seseorang. Jalin keintiman, ya, jadikan Tuhan itu sebagai kekasih jiwa kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai kekasih jiwa kita, ya, maka kita akan bersukacita di dalam. Jadi ingat, ya, supaya kita kuat dalam kesesakan, ada 3 hal yang membuat kita kuat. Ini rahasia yang luar biasa. Yang pertama adalah diawali dengan suatu komitmen. Komitmen kita mengikuti Yesus adalah sangkal diri, pikul salib tiap hari. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua adalah, ya, jiwaku memuliakan. Jiwaku memuliakan. Jadi, ya, jiwa kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Ada kuasa di dalam puji. Yang ketiga adalah, ya, hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Jadi hati kita selalu gembira karena kita tahu Tuhan itu juru selamat kita, ya. Alasan kita bergembira karena Tuhan, fokusnya Tuhan, bukan masalah. Ketika kita bisa menjalankan 3 hal ini, terus menjalin keintiman dengan Tuhan, maka saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini akan memperoleh kekuatan yang luar biasa dalam kesesakan. Masalah boleh ada, tetapi Yesus, Tuhan Yesus, yang selalu ada di dalam hidup kita, yang akan menuntun langkah hidup kita
untuk terus kuat di dalam Dia. Mari kita berjuang bersama-sama untuk lulus dalam ujian akademik corona ini dengan kekuatan kuasa-Nya yang melatih kita untuk tetap kuat di dalam kesesakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada saat ini kita berdoa. Kita tutup dengan doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami belajar dari Bunda-Mu untuk kami kuat di dalam kesesakan kami. Engkau menyatakan di dalam firman-Mu bahwa kekuatan kami adalah di dalam Engkau. Kami ingin belajar seperti Bunda-Mu yang diawali oleh suatu komitmen menerima kehendak Tuhan di dalam dirinya. Kami juga mau punya komitmen Tuhan untuk mengikuti Engkau, yaitu sangkal diri, pikul salib kami tiap hari. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami pikul belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Bunda-Mu, apa yang dialami oleh Engkau sendiri Tuhan. Dan kami juga mau supaya jiwa kami terus memuliakan Engkau. Biarlah hati kami terus bernyanyi-nyanyi pujian penyembahan pada Engkau. Itulah yang menjadi kekuatan kami karena ada kuasa di dalam lagu pujian penyembahan. Kami juga mau terus Tuhan, hati kami bergembira karena Engkau. Engkaulah alasan kami untuk bergembira. Masalah boleh ada dalam hidup kami, tetapi kami percaya Yesus selalu ada di dalam hidup kami. Itulah yang mengembirakan kami. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh masalah hidup kami, maka kami tidak akan tawar hati. Ya, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Hendaklah kami kuat Tuhan di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu, sehingga pada saat kami berserah kepadamu, kami mengangkat tangan kami, maka Engkau akan turun tangan Tuhan untuk mengatasi setiap masalah kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh pendengar yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena wabah corona yang belum berakhir ini. Tuhan, Engkau jaga hidup mereka, Engkau jaga hati mereka, Engkau jaga iman mereka Tuhan. Ketika mereka mengalami masa-masa sulit ini, ketika mereka bersyukur, biarlah saat ini Tuhan, Engkau mengirimkan bala bantuan-Mu Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang tersesat. Engkau melepaskan ikatan-ikatan kekhawatiran mereka, ikatan ketakutan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memandang salib-Mu dan mereka bisa kuat pada saat mereka bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti mengatakan firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu terus ada di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan itu yang akan meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bunda kami Maria, dan kami mau menyerahkan seluruh doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.